Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Kedatangan Admiral Green Bull ke Wano telah membuka babak baru. Arc Wano yang sebelumnya berkisah tentang pertarungan melawan Yonko berubah menjadi kisah baru yang akan tergabung dalam saga terakhir pada cerita One Piece. Dengan tumbangnya Kaido dan Big Mom, seluruh bajak laut generasi lama sudah berakhir. Dan kini saatnya bagi bajak laut generasi baru untuk bersaing dalam memperebutkan tahta puncak. Kemudian chapter 1054 yang akan datang akan menjadi chapter pertama yang menceritakan saga terakhir. Nah, menurut Mimin sih saga itu akan bertajuk Road to Laugh Tale sesuai dengan judul buku yang belakangan ini baru rilis. Dan konflik pembukanya akan menyajikan konflik bajak laut versus angkatan laut, atau lebih rincinya adalah Luffy versus Green Bull. Nah, Green Bull ini besar kemungkinan akan jadi admiral pertama yang dikalahkan oleh Luffy. Lalu kira-kira apa kekuatan dari Admiral Green Bull ini? Seperti yang kita lihat di akhir chapter 1053 yang lalu, Green Bull telah membuat tanah Wano Kuni menjadi subur kembali, bahkan hanya dengan menginjakan kakinya di tanah saja. Jika diperhatikan dari efek kemampuan yang dapat mempengaruhi lingkungan, ada kemungkinan jika Green Bull ini merupakan pengguna buah Paramecia. Tapi jika mau melihat kemampuan awakening dari Mythical Swan Nika, tentu kita harus berpikir ulang, karena Nika juga bisa mempengaruhi lingkungannya menjadi karet. Jadi karena hal itu tak menutup kemungkinan jika Green Bull ini merupakan pengguna buah Mythical Swan juga, yang punya kemampuan mirip dengan Nika, yaitu bisa mempengaruhi lingkungannya dan juga mempunyai sebuah wujud mitologi. Nah, jika melihat kemampuan Green Bull yang bersifat tanaman, ada satu mitologi yang cocok untuknya, yaitu God Forest atau Dewa Hutan. Hal itu seperti yang sudah terungkap di Arc Skype, tepatnya di chapter 287. Di situ diceritakan tentang 4 dewa, yaitu matahari, hutan, angin, dan tanah. Nah, untuk dewa matahari kemungkinan adalah sang God Nika yang sudah dibangkitkan oleh Luffy. Dan ada kemungkinan jika Ryukugyu adalah pengguna buah God Forest atau dewa hutan. Nah, dengan skema seperti ini maka akan terjadi pertempuran besar yang melibatkan 2 orang pengguna Mythical Swan. Dan ini bisa jadi akan lebih besar daripada ketika pertempuran Nika versus Kaido. Mengapa demikian? Alasan pertamanya, pertempuran Nika versus Kaido terjadi ketika kedua petarung itu sudah hampir kehabisan stamina. Untuk Kaido tentu sudah terkonfirmasi dari perkataan Yamato yang menyatakan jika Kaido sudah hampir sampai pada batasnya. Ya, hal itu wajar sih karena Kaido kan sudah bertarung dengan banyak lawan. Berawal dari pertarungan melawan para Akazaya, lalu pertarungan 2 Yonko versus 5 Supernova. Kemudian Kaido juga sempat duel dengan Yamato. Baru akhirnya Kaido duel dengan Luffy hingga Luffy bisa membangkitkan sosok Nika. Kemudian untuk Luffy sendiri tentu kondisinya tak jauh berbeda, bahkan Luffy kan sudah berulang kali tumbang. Jadi jika pertarungan Luffy versus Green Bull ini akan berlangsung saat kedua petarung masih segar, maka besar kemungkinan itu akan menjadi pertarungan yang sangat besar sekali. Alasan kedua, Luffy dan Green Bull sama-sama punya kemampuan untuk mempengaruhi lingkungannya. Jelas ini akan menjadikan area pertarungan menjadi lebih luas daripada ketika pertarungan Luffy versus Kaido, karena Kaido tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi lingkungannya. Kemudian Mimin terfikirkan sebuah hal yang menarik, bahwa pertarungan Luffy versus Green Bull ini akan memicu kebangkitan Pluton dan juga terbukanya gerbang Wano Kuni. Skemanya dimulai dari perkataan Gorosei yang menyatakan tak bisa menyerang Wano karena Wano belum membuka perbatasannya. Nah, dari hal itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jika Wano membuka perbatasan, maka negeri itu akan mudah untuk diserang, yang berarti akan ada hal yang berubah dari keadaan alam negeri Wano. Dari yang tadinya penuh dengan badai dan jalan menanjak akan berubah menjadi lautan yang tenang, dan juga jalannya akan mudah untuk dilalui. Oke, selanjutnya Mimin berpendapat jika untuk membangkitkan dan menggunakan Pluton, negeri Wano harus membuka perbatasannya terlebih dahulu.
Mungkin karena wujud Pluton itu memang sangat besar dan dibutuhkan lautan yang tenang serta daratan yang luas untuk menggunakannya. Atau kemungkinan kedua, Pluton memang berada di bawah tanah Wano Kuni, dan senjata kuno itu akan otomatis muncul jika negeri Wano membuka perbatasannya. Nah, sampai di sini sudah ada benang merah antara Pluton dan perbatasan Wano yang sepertinya memang saling terkait. Lalu apa hubungannya dengan pertarungan Luffy versus Green Bull? Ya, seperti yang Mimin katakan tadi, jika pertarungan Luffy versus Green Bull ini akan menjadi pertarungan yang sangat besar karena keduanya bisa mempengaruhi lingkungan. Dan mungkin pertarungan besar itu akan mempengaruhi keadaan alam Wano, sehingga membuat negeri Wano menjadi negeri yang terbuka. Dan dengan terbukanya perbatasan Wano, maka Pluton akan otomatis muncul kembali. Mungkin hal ini terdengar terlalu overpower ya, hingga bisa mempengaruhi seluruh alam Wano. Tapi perlu diingat bahwa ini adalah level Admiral, level yang tak main-main, yang kekuatannya juga sangat mungkin untuk mempengaruhi sebuah pulau secara keseluruhan. Sebagai buktinya adalah lokasi pertarungan Akainu dan Aokichi yang membuat Pulau Panghazard berubah menjadi pulau api dan es. Kemudian untuk Green Bull sendiri kan punya kekuatan yang bersifat tumbuhan yang sangat erat kaitannya dengan tanah. Jadi mungkin akan ada skema kemunculan banyak pohon raksasa di Wano yang muncul dari dalam tanah, hingga membuat keadaan tanah Wano menjadi tidak stabil dan akhirnya negeri Wano akan turun ke bawah. Iya, selama ini untuk sampai ke Wano kan harus melalui air terjun, yang berarti negeri Wano saat ini terletak di dataran tinggi. Jika tanah Wano amblas ke bawah, maka air terjun yang menjadi jalan masuk itu akan menghilang, dan daratan Wano akan berada di bawah sama seperti pulau-pulau yang lain. Lalu karena hal itu juga, pusaran air yang ada di perbatasan mungkin juga akan menghilang karena tertimbun oleh reruntuhan. Jadi jika sudah seperti itu, maka Wano akan menjadi negeri yang terbuka, dan Pluton pun mungkin akan otomatis muncul. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa Nakama sampaikan pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga Nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!